Berbicara mengenai konsep dasar ilmu negara, itu tidak akan terlepas dari dua tokoh. Yang pertama Hans Kelsen dan yang kedua Kahnemann. Kedua tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep dasar ilmu negara itu sendiri. Dari mana Kelsen atau Hans Kelsen itu berpendapat bahwasannya berbicara mengenai konsep dasar ilmu negara itu harus berbicara pula mengenai aspek hukum tanpa harus berbicara mengenai asal-usul, konsep, dan lain sebagainya. Tetapi Kahnemann memiliki pandangan yang berbeda tentang hal itu, karena menurut Kahnemann bahwasannya konsep dasar ilmu negara itu harus berbicara mengenai asal-usul, konsep, dan lain sebagainya. Menurut Herbert Spencer, bahwasannya sifat daripada ilmu negara ini ada 4. Pertama, diferensiasi atau pemisah, atau diferensiasi itu pembedaan, determinasi, persamaan. Terus yang ketiga spesialisasi atau fokus, dan yang keempat berupa integrasi atau penyatuan. Berbicara mengenai ilmu negara atau ilmu apapun tentu tidak akan terlepas dari dua peradaban tertua di dunia, yakni Yunani dan Romawi. Di mana peradaban Yunani memiliki ciri-ciri bahwasannya di sana lebih teoritis dan ilmu itu dibukukan. Maka kita mengenal yang namanya para filsuf seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato, seperti itu. Dan yang kedua cirinya, satuan nasional ini jadi pecah. Dan yang ketiga, warga masyarakatnya itu diatur oleh hukum, oleh peraturan yang sama, atau dengan kata lain ada integritas antara hukum private dan hukum publiknya. Nah, berbeda dengan Yunani, Romawi memiliki konsep dan ciri-ciri yang berbeda. Nah, Romawi ini lebih menekankan kepada praktek daripada teori, jadi tidak ada tulisan-tulisan mengenai ilmu negara itu sendiri. Nah, yang kedua, diatur oleh hukum yuridisnya yang murni. Dan yang ketiga, pecah menjadi beberapa imperium, dan hukumnya itu dipisahkan antara hukum private dan untuk mengatur pribadi masyarakatnya, juga hukum publik untuk mengatur negaranya itu dibedakan. Setelah kita berbicara mengenai konsep dasar, kita akan berbicara mengenai definisi atau definisi daripada negara itu sendiri. Negara secara etimologi itu berasal dari kata stat, stat, dan etat. Nah, dari mana bahasa ini adalah bahasa yang berbeda-beda di setiap negaranya. Stat sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, dan stat berasal dari kata bahasa Jerman dan Belanda, dan etat berasal dari kata bahasa Prancis. Nah, itu secara etimologinya. Adapun di Indonesia tentunya negara-negara itu, kata negara tentunya sudah ada dari zaman dulu karena diambil dari kata bahasa Sanskerta. Dari dulu sudah ada seperti kata Tarumanegara, terus kitab negara Kartagama. Karena definisi negara secara etimologi yang diambil dari Sanskerta itu artinya kota besar. Adapun menurut para ahli, ada ahli internasional dan ada ahli lokal. Ahli lokal seperti Pak Nasrun mengatakan bahwasannya negara adalah fenomena daripada sebuah pergolakan orang-orang yang ada di suatu wilayah dan membentuk suatu interaksi, dan interaksi itu akan melahirkan sebuah kesepakatan bersama untuk hidup bersama. Adapun menurut Profesor Miriam Budiarjo mengatakan bahwasannya negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang sifatnya tertinggi dan organisasi itu ditaati oleh masyarakatnya. Itu ahli lokal. Ahli internasional mengatakan bahwa contoh satu Aristoteles mengatakan bahwasannya negara adalah suatu integrasi atau penyatuan daripada keluarga dan desa, dan mereka bersama-sama memiliki tujuan yang sama, memiliki tujuan menginginkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan Karl Marx mengatakan bahwasannya negara itu sebagai alat untuk menindas kaum yang lemah. Oke, untuk yang selanjutnya yakni unsur-unsur daripada negara. Itu ada 4 unsurnya. Yang pertama unsurnya itu ada yang namanya penduduk. Yang kedua ada wilayah, dan yang ketiga ada pemerintahan sebagai lembaga politik dan sebagai lembaga administratif, dan yang selanjutnya ada pengakuan dari negara-negara lain.
secara internasional. Pengakuan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni ada yang secara de jure dan de facto. Secara de jure itu diakui oleh hukum internasional, sedangkan secara de facto diakui secara fakta, secara kenyataannya diakui. Itu dapat dibagi dua, de facto yang tetap dan de facto yang sementara. De facto yang tetap itu diakui tidak ada batasan waktu dan akan memperjuangkan, dan diakui secara sementara itu ada batasan waktu. Yang selanjutnya mengenai teori-teori dari ilmu negara. Ada beberapa teori yang akan dibahas. Pertama yaitu teori negara formal, di mana teori ini negara berdasarkan kenyataan fakta yang sifatnya normatif dan normatif yuridis, serta negara selalu bercita-cita ingin memperbaiki kualitas dari para pembangunannya. Yang kedua, teori negara kapitalis klasik, di mana negara ini hanya memiliki peranan kecil dan sebagai koordinasi atau pengkoordinir daripada kebutuhan-kebutuhan negara, hanya menyediakan kebutuhan publik ya tentunya. Yang ketiga yaitu teori negara marxis klasik yang mengatakan bahwasannya negara ini hanya sebagai alat untuk kaum berjuis. Dan yang keempat, teori negara Bonapartis. Teori ini dicetuskan oleh Louis Bonaparte yang mengatakan bahwasannya negara itu sebagai alat kapitalis. Dan yang kelima, teori negara pluralis, di mana sifat negara ini netral dan tidak ada satupun kelompok yang mendominasi terhadap kelompok lain. Yang keenam, teori negara korporatif, artinya setiap keputusan negara itu selalu diikutsertakan masyarakat dan negara pun tidak dikendalikan oleh kepentingan dan kelompok. Dan yang ketujuh yakni teori organis. Yang ketujuh, teori organis, artinya negara memiliki kemandirian besar dan bersifatnya totaliter. Dan yang kedelapan, teori negara strukturalis, negara memiliki kemandirian relatif dan kemandirian itu berasal dari rakyat. Setelah membahas mengenai konsep dasar, teori-teori pembentukan negara dan lain sebagainya, sekarang yang terakhir yakni asal mula negara. Dapat kita bagi menjadi 4. Pertama, zaman Yunani kuno, Romawi, Renaissance, dan yang terakhir zaman Al-Qarun. Zaman Yunani kuno ini sendiri diambil salah satu saja, yaitu menurut Plato. Plato mengatakan bahwasannya negara hadir, negara ada itu karena berawal dari kebutuhan masyarakat dan yang selanjutnya melahirkan sebuah kontrak sosial. Sedangkan di zaman Romawi kuno, salah satu tokohnya adalah Lucretius. Lucretius mengatakan bahwasanya pada awalnya manusia ini hidupnya secara individu-individu, tetapi seiring berkembangnya waktu, manusia ini memiliki kebutuhan dan akhirnya berkelompok dan menyebabkan terjadinya kontrak sosial. Beralih ke zaman selanjutnya yakni zaman Renaissance atau kebangkitan kembali budaya, dan tokoh-tokohnya ada Thomas Hobbes, ada Niccolò Machiavelli, dan masih banyak lain. Setelah era Renaissance menginjak masa Al-Qarun atau rasionalisasi atau abad pencerahan ya. Di sini tokohnya ada John Locke yang mengatakan bahwasannya negara ini hadir karena kebutuhan yang selanjutnya melahirkan sebuah kontrak sosial tentunya. Dan Montesquieu mengatakan bahwasannya negara hadir karena adanya penindasan daripada raja-raja sehingga negara itu perlu dibagi ke dalam beberapa kelompok, maka ada istilah yang namanya trias politica dari Montesquieu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.